Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pankreatitis. Pankreatitis adalah peradangan pada pankreas, organ yang berada di dalam perut yang memproduksi enzim pencernaan dan hormon insulin. Baik, yang selanjutnya yaitu patofisiologi pankreatitis. Pankreatitis terjadi ketika enzim pencernaan di pankreas aktif sebelum waktunya sehingga pankreas mencerna enzim sendiri atau autodigesti. Hal ini menyebabkan inflamasi, pembengkakan, kerusakan jaringan, atau nekrosis. Baik, yang selanjutnya yaitu klasifikasi pankreatitis. Pankreatitis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pankreatitis akut. Pankreatitis akut biasanya terjadi karena adanya batu empedu atau terlalu sering mengonsumsi alkohol. Pankreatitis akut ini biasanya terjadi secara tiba-tiba. Lalu yang kedua yaitu pankreatitis kronis. Biasanya terjadi secara berulang dan terjadi kepada seseorang yang mengonsumsi alkohol secara jangka panjang. Pankreatitis kronis bisa menyebabkan kerusakan jaringan pankreas secara permanen. Baik, yang selanjutnya yaitu ada etiologi. Yang pertama ada batu empedu yang dapat menyumbat saluran pankreas. Lalu yang selanjutnya ada alkohol yang dapat merusak sel pankreas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hipertrigliseridemia, obat-obatan tertentu, dan faktor genetik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada diagnosis. Gejala klinisnya seperti nyeri perut bagian atas, bisa juga ke punggung. Lalu ada juga mual, muntah, dan demam. Lalu bisa juga melakukan pemeriksaan darah seperti amilase dan lipase meningkat, dan bisa juga melakukan USG abdomen dan CT scan untuk melihat kondisi pankreas dan saluran empedu. Baik, selanjutnya ada komplikasi. Pada pankreatitis, beberapa komplikasi serius bisa terjadi. Misalnya, terbentuknya pseudokista pankreas, yaitu kantong berisi cairan di sekitar pankreas yang bisa menyebabkan nyeri atau infeksi. Selanjutnya, nekrosis pankreas adalah kematian jaringan pankreas akibat peradangan berat. Infeksi dan sepsis juga dapat terjadi jika bakteri menginfeksi jaringan pankreas yang rusak. Dan itu bisa mengancam jiwa. Selain itu, pankreatitis bisa menyebabkan gagal ginjal akut karena dampak peradangan sistemik serta diabetes mellitus akibat kerusakan sel penghasilan insulin di pankreas. Untuk yang selanjutnya ada pengobatan farmakologi. Pengobatan farmakologi pada pankreas bertujuan mengatasi gejala dan mencegah komplikasi. Obat utama yang diberikan adalah analgesik seperti paracetamol atau tramadol untuk mengurangi rasa nyeri. Selain itu, antiemetik seperti metoclopramide diberikan untuk mengurangi mual atau muntah. Jika ada tanda infeksi, dokter akan memberikan antibiotik. Pada beberapa kasus kronis, bisa diberikan enzim pankreas oral untuk membantu pencernaan yang terganggu akibat kerusakan pankreas. Untuk yang selanjutnya, ada mekanisme kerja obat. Analgesik bekerja dengan menghambat penghantaran sinyal nyeri ke otak sehingga pasien merasa lebih nyaman. Antiemetik seperti metoclopramide bekerja dengan menekan pusat muntah di otak sehingga gejala mual bisa berkurang. Sementara itu, antibiotik diberikan untuk membunuh bakteri jika terjadi infeksi pada pankreas atau jaringan di sekitarnya. Untuk yang selanjutnya, ada dosis obat. Dosis yang umum digunakan adalah paracetamol 500 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan nyeri. Metoclopramide 10 mg tiap 8 jam untuk mual.
dan dosis antibiotik disesuaikan dengan jenis infeksi serta kondisi pasien. Untuk yang selanjutnya ada pengobatan non-farmakologi. Selain obat, terapi utama biasanya adalah istirahatkan saluran cerna dengan cara puasa makan dan minum sampai gejala reda. Jika berat, diberikan cairan dan nutrisi lewat infus supaya tubuh tetap kuat. Selain stabil, pasien akan diberikan diet rendah lemak secara bertahap agar pankreas tidak bekerja terlalu berat. Oke, di sini adalah pencegahan. Hindari alkohol sepenuhnya, jaga pola makan rendah lemak dan kolesterol, serta tangani batu empedu lebih awal untuk mencegah obstruksi dan peradangan pankreas. Lalu ada penyerahan obat. Edukasi ini meliputi waktu dan cara minum obat, misalnya sebelum atau sesudah makan, efek yang harus diwaspadai, dan pentingnya memenuhi resep dan kontrol ulang. Lalu ada penggolongan obat dan dosis. Yang pertama adalah analgesik, yaitu pada nyeri. Paracetamol diberikan secara oral 500-1000 mg tiap 6-8 jam sehari. Bila nyeri bertambah, bisa ditambahkan tramadol injeksi 50-100 mg setiap 6 jam. Lalu ada antiemetik atau antimual, metoclopiramid 10 mg setiap 8 jam, bisa oral atau injeksi. Lalu ada antibiotik bila ada infeksi atau nekrosis pankreas yang terinfeksi, yaitu ceftriaxone 1-2 gram per hari. Lalu ada efek samping obat. Pertama adalah paracetamol. Resiko adalah hepatotoksisitas jika lebih dari 4 gram per hari. Lalu ada metoclopiramid, yaitu kantuk, gelisah, dan distonia atau kejang otot wajah dan leher. Lalu ada antibiotik di mana efek samping tersebut adalah diare, alergi, dan gangguan flora usus. Lalu ada tramadol, mual, pusing, ketergantungan bila dipakai jangka panjang. Lalu di sini adalah studi kasusnya, yaitu ada pasien pria 38 tahun dengan riwayat alkohol berat, datang dengan nyeri epigastrium dan muntah, enzim pankreas meningkat, ditemukan batu empedu kecil, dan penanganan yang dilakukan dengan cairan infus, paracetamol 1 gram tiap 8 jam, metoclopiramid 10 mg tiap 8 jam, dan antibiotik bila perlu. Setelah beberapa hari dirawat, keluhan berkurang dan pasien pun kembali pulih.